Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pengolahan nilai dan penentu kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini sudah berbeda teman-teman, sudah berbeda dengan ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Yaitu di tahap kedua sudah tidak ada lagi sistem mengunci dan juga tidak ada lagi prioritas guru induk ataupun non-induk. Jadi semua guru honorer nantinya ini akan bersaing, yaitu guru honorer yang mengajar dalam satu daerah kewenangan. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang memiliki nilai tertinggi dan lolos passing grade, maka dialah yang akan lolos mengisi formasi tersebut. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, guru swasta dan lulusan PPG, teman-teman simak terus video ini agar nantinya paham terkait penentu kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman pengolahan nilai seleksi kompetensi tahap yang kedua. Nah, jadi pengolahan nilai ini tertuang dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu pasal 34. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kita lihat ayat yang pertama. Pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi di tahap yang kedua, selain teman-teman lolos passing grade, maka teman-teman juga harus berperingkat terbaik. Ini untuk menjaga peluang lolos. Jika nantinya teman-teman memiliki saingan, maka nantinya yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi nantinya akan di-ranking kembali seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi walaupun teman-teman lolos passing grade tapi kalah ranking, maka nantinya teman-teman akan dinyatakan tidak lolos karena tidak memiliki formasi. Jadi seperti itu. Jadi selain lolos passing grade, maka teman-teman juga harus berperingkat terbaik. Kecuali jika hanya satu pelamar yang melamar di formasi tersebut. Jadi misalkan ada satu formasi dan yang melamar ini hanya satu orang. Nah, jadi jika kasusnya seperti ini, maka dia hanya perlu lolos passing grade saja. Jadi seperti itu ya teman. Jadi tahap yang kedua harus lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Karena nantinya akan di ranking. Kemudian ayat yang kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik antara nilai sebagai berikut, yaitu nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Nah, kita lanjut ke poin 3 karena ini nyambung teman-teman. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika yang A memenuhi nilai ambang batas dan yang B pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi tahap 1. Nah, jadi ini diambil nilai yang terbaik ya teman, antara nilai passing grade tahap pertama dan nilai passing grade di tahap yang kedua. Jadi syaratnya ada dua teman. Teman harus lolos passing grade dan juga teman harus memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan tahap yang pertama. Nah, jadi ini sedikit keuntungan ya teman, sedikit keuntungan bagi peserta yang sudah lolos passing grade di tahap pertama, maka di tahap kedua dia sudah memiliki modal lolos passing grade. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini admin akan memberikan skema ya teman, akan memberikan skema terkait penentu kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Nah, ini dia teman, ini adalah skema yang sudah admin buat di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, yaitu pengolahan nilai dan penentu kelolosan di tahap yang kedua. Kita mulai dari skema yang pertama ya teman. Skema yang pertama yang mana di sini ada salah satu sekolah, kita anggaplah SDN Noa, yang mana di SDN Noa ini membuka satu formasi, yaitu tinggal satu formasi yang masih belum terpenuhi di SDN Noa. Dan ternyata ketika di tahap kedua yang mendaftar ini hanya satu orang teman, yaitu si Aril. Yang mendaftar hanya satu orang, si Aril. Dan si Aril di tahap pertama dia lolos passing grade. Nilai di tahap pertama dia lolos passing grade dengan nilai 488, dan ketika mengikuti ujian di seleksi P3K tahap kedua, ternyata nilai si Aril ini lebih kecil teman, lebih kecil yaitu dengan nilai 400 dan tidak lolos passing grade. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka otomatis si Aril ini akan lolos teman. Otomatis si Aril akan lolos karena apa? Karena formasinya hanya satu dan si Aril ini memiliki modal lolos passing grade di tahap yang pertama.
Jadi yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai 1 dan nilai 2. Jadi nilai terbaik ini adalah 488. Jadi nilai 488 ini akan digunakan di SDN NOA ini. Dan dia lolos passing grade. Nah, karena hanya satu pelamar, maka sudah pasti dia akan mengisi di SDN NOA. Nah, jadi seperti itu ya teman. Ini jika skemanya hanya satu formasi dan hanya satu pelamar yang melamar di sana. Kemudian selanjutnya admin akan membahas skema yang kedua. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kita anggaplah sama-sama SDN NOA, dan di SDN NOA ini hanya tinggal satu formasi sisa. Nah, jadi satu formasi ini nantinya akan diperebutkan. Jadi seperti itu. Dan setelah pendaftaran seleksi P3K tahap kedua dan setelah ujian, misalkan setelah mengikuti ujian, ternyata ada 5 pelamar teman-teman. Ternyata ada 5 pelamar yang melamar di SDN NOA ini, yaitu merebutkan satu formasi, yaitu dengan nama si Ariel, Lukman, David, Lanlan, dan Rio. Nah, kelima pelamar ini ternyata semuanya memiliki nilai passing grade di tahap yang pertama. Nah, kita lihat yang Ariel. Yang Ariel ini lolos passing grade dengan nilai 488, dan di tahap kedua ternyata si Ariel ini tidak lolos passing grade dengan nilai 400. Kemudian si Lukman, nah si Lukman nilai tahap pertama dia mendapat 380, tidak lolos passing grade di tahap yang pertama. Namun di tahap kedua, karena dia ingin memperbaiki nilai, maka si Lukman ini ternyata belajar teman-teman. Belajar dan juga sering-sering latihan soal-soal. Ternyata nilainya ini tinggi teman. Di tahap kedua nilai Lukman ini tinggi. Yaitu dengan nilai 610 dan dia lolos passing grade di tahap yang kedua. Kemudian si David, nilai tahap pertama dia juga lolos passing grade dengan nilai 510. Dan nilai di tahap kedua juga lolos passing grade tapi nilainya lebih rendah. Yaitu 488. Kemudian si Lanlan, di tahap pertama dia juga lolos passing grade dengan nilai 499, dan di tahap kedua dia juga lolos passing grade dengan nilai yang lebih tinggi, yaitu dengan nilai 550. Kemudian si Rio, nah si Rio tahap pertama dia juga lolos passing grade dengan nilai 600. Nah, karena si Rio di tahap pertama ini sudah lolos passing grade dan memiliki nilai yang tinggi yaitu nilai 600, maka di tahap kedua ternyata si Rio ini tidak mengambil tes ya teman. Di tahap kedua si Rio ini tidak mengambil tes di tahap yang kedua. Jadi nilainya 0 di tahap kedua. Nah, jadi dia hanya mengandalkan nilai di tahap pertama yaitu 600. Nah, jika hasilnya sudah seperti ini, maka ini berlaku ayat yang pertama tadi, yaitu pasal 34. Yaitu yang akan lolos adalah pelamar yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, jadi kita lihat di sini teman, nilai passing grade tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi si Ariel ini akan menggunakan nilai yang 488 karena nilainya lebih tinggi. Kemudian si Lukman akan menggunakan nilai yang di P3K tahap yang kedua, yaitu 610, yaitu karena dia lebih tinggi dari tahap yang pertama. Kemudian si David, maka si David ini akan menggunakan nilai yang 510, karena lebih tinggi dari di tahap yang kedua. Kemudian si Lanlan ini akan menggunakan nilai yang di tahap yang kedua, yaitu karena lebih tinggi dengan nilai 550. Kemudian si Rio, karena di tahap kedua dia tidak mengikuti ujian, maka yang digunakan adalah nilai di tahap yang pertama. Nah, berdasarkan hasil seperti ini, maka yang akan lolos ini adalah yang Lukman ya teman. Si Lukman ini akan mengisi satu formasi di SDN NOA. Karena si Lukman memiliki nilai tertinggi di antara pesaing-pesaingnya. Jadi seperti itu. Jadi si Rio kan 600 ya teman. Nah, ini lebih tinggi lagi yaitu 610 dan lolos passing grade. Maka si Lukman inilah yang berhak lolos di SDN NOA mengisi satu formasi. Jadi seperti itu ya teman, aturan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.